Roy Keane dan Paul Scholes telah mengajukan permintaan untuk mendatangkan Casemiro dari Manchester United. Roy Keane dan Paul Scholes telah menguraikan apa yang mereka inginkan untuk ditambahkan ke Manchester United. Casemiro 30 tahun akan menandatangani kontrak dengan tim Old Trafford setelah mereka menyepakati biaya awal 60 juta pounds dengan Real Madrid untuk tanda tangannya yang pada akhirnya bisa naik menjadi 70 juta pounds dengan tambahan terkait kinerja. Dia ialah tambahan keempat yang dibuat oleh Erik ten Hag setelah merekrut Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez. United sudah lama menginginkan gelandang bertahan baru dan kehilangan posisi di musim panas lalu, sementara beberapa pengamat mengaitkannya dengan kampanye suram mereka. United finish di posisi ke-6 di Liga Premier dan gagal memastikan kualifikasi Liga Champions di bawah Ole Gunnar Solskjaer dan mantan manajer sementara Ralf Rangnick. Ten Hag dilantik dari Ajax di musim panas ini dan segera pindah ke Malaysia. Eriksen dan Martinez sebelum memecahkan masalah lain dengan mengontrak Casemiro yang terkenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia dan juga tiba di Old Trafford dengan penampilan gemilang. Koleksi piala individu. Casemiro pasti akan meningkatkan sektor tengah United yang telah dibanting oleh para pakar, pendukung, dan pengamat dalam beberapa musim terakhir. Tapi apa tepatnya yang harus dibawa pemain Brazil tersebut ke United? Scott McTominay dan Fred memulai hari pembukaan dengan kebalikan dari Brighton dan langsung dikritik setelah pertandingan oleh Roy Keane dan Paul Scholes di studio mereka masing-masing. Roy Keane berkata, "Pengambilan keputusan dan kecerdasan sepak bola khususnya dari Fred, dan saya sudah mengatakan ini sejak lama, Fred dan McTominay tidak cukup baik. Mereka tidak akan membuat Manchester United kembali bersaing. Kami melihatnya minggu demi minggu. Tidak sampai di situ." Scholes yang bertugas untuk Premier League Production menambahkan, "Kualitas di tengah lapangan tidak cukup baik, tetapi kami telah melihatnya selama beberapa tahun terakhir dengan dua pemain ini. Dengan Fred dan McTominay, dia Ten Hag harus memainkan hanya salah satu dari mereka. Tetapi bahkan salah satu dari mereka mungkin terlalu banyak. Fred memberikan bola sepanjang waktu dan McTominay mencoba berlari dengan terus-menerus dan kemudian memberikannya. Berikan kepada pemain Anda. Itu tidak terlalu sulit. Ini kriminal pada hari seperti ini melawan Brighton." Rio Ferdinand menyebut dua alasan Manchester United menandatangani Casemiro daripada Declan Rice. Rio Ferdinand percaya keuangan dan kebutuhan untuk leader berpengalaman di sektor tengah Manchester United ialah alasan dibalik klub akhirnya menandatangani Casemiro daripada Declan Rice. Dapat dipahami bahwa pemain Brazil tersebut akan menandatangani kontrak 4 tahun di Old Trafford dengan tambahan 12 bulan opsional. Kami pun memahami bahwa kontrak Casemiro akan sangat didorong oleh kinerja dan dia akan mendapatkan imbalan finansial lebih lanjut jika United lolos ke Liga Champions. Sebelumnya di bursa transfer, Manchester United dikaitkan dengan kepindahan kapten baru West Ham United Declan Rice. Namun minat kepada sang pemain mendingin setelah David Moyes memasang label harga 9 digit pada pemain Inggris tersebut. United akan membayar 60 juta pounds ditambah tambahan hingga 10 juta pounds untuk Casemiro. Ferdinand berkata kepada saluran YouTube 5 with 5-nya, "Saya pikir banyak orang akan duduk di sana dan berkata, mengapa mereka tidak mendapatkan Declan Rice? Harga Declan Rice membuat mereka keluar dari itu. Bisakah mereka melakukan pemain plus kesepakatan uang tunai? Mungkin. Berpotensi dengan salah satu bek, Aaron Wan-Bissaka. Tapi ini semua tentang apakah West Ham menginginkan salah satu dari pemain itu. Dia Declan Rice ialah profil yang lebih baik dalam hal usia, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dan Erik ten Hag sepertinya dia menginginkan dia di sini dan sekarang. Dia tidak ingin seseorang masuk dan mempelajari tali seperti seseorang seperti Declan Rice, pemain sebagus dia,
Dia belum menang di level atas. Dia belum bermain di Liga Champions. Dia belum mendapatkan itu untuk ditambahkan ke tim United dari posisi rendah, dari mana mereka memulai. Casemiro tidak pernah menjadi salah satu yang saya bayangkan berada di radar. Tetapi saya harus mengatakan, setelah awalnya sedikit khawatir tentang hal itu, penandatanganannya, saya harus mengatakan itu benar-benar tumbuh pada saya, dan saya berharap itu datang dengan baik. Jamie Carragher memberikan vonis brutal pada transfer Casemiro di Manchester United. Langkah Manchester United untuk Casemiro menimbulkan keputusasaan bagi mantan pemain Liverpool Jamie Carragher. United menyepakati kesepakatan dengan Real Madrid untuk Casemiro dengan mahar transfer 60 juta pounds yang bisa naik menjadi 70 juta pounds dengan tambahan bonus. Pemain berusia 30 tahun tersebut telah diperkenalkan di Old Trafford, dan Ten Hag ingin mendapatkan peningkatan yang sangat dia butuhkan di area tengah lapangan di Manchester United. Sang pemain telah memenangkan 5 trofi Liga Champions dan tahu apa yang diperlukan untuk menang. Mentalitas yang akan sangat berharga bagi Ten Hag di ruang ganti United. Namun transfer tersebut belum populer secara universal karena beberapa orang menunjuk ke usia pemain dan mahar transfer yang diberikan oleh pihak United sebagai bendera merah atas kesepakatan tersebut. Carragher telah menjadi salah satu kritikus ketika mantan pemain Liverpool tersebut menyuarakan keprihatinannya. Berbicara kepada Sky Sports, dia berkata, "Mereka telah menangis untuk seseorang dengan kualitas itu. Saya masih berpikir itu adalah penandatanganan yang aneh karena usia dan lamanya kesepakatan. Saya pikir Casemiro berusia 31 tahun pada bulan Februari. Kita berbicara 60 juta pounds yang merupakan pengeluaran besar, dan mereka meningkatkan gajinya dari Real Madrid secara signifikan, dan ini ialah kontrak 4 tahun, sehingga dia akan berada di klub sampai dia selesai, di usia 35 tahun. Tidak diragukan lagi, dia ialah pemain berkualitas. Dia memenangkan Liga Champions musim panas lalu. Bagi saya melihat itu. Saya pikir itu aneh. Saya tidak berpikir itu penandatanganan yang bagus sama sekali. Saya pikir dia pemain hebat dan pernah menjadi pemain hebat, tapi saya bisa membayangkan Manchester United akan mencari penggantinya dalam 2 tahun ke depan hanya karena usianya, bukan kualitasnya. Tapi sekali lagi, itu menimbulkan keputusasaan. Jika saya ialah penggemar Manchester United, saya tidak akan terlalu bersemangat tentang kemana klub ini akan pergi." Starting line up impian Manchester United dengan 2 pemain lagi setelah Casemiro rampung. Ada potensi hari-hari di sisa bursa transfer yang bisa menjadi kekacauan mutlak. Dengan begitu banyak tim yang mati-matian merebut untuk memilah tim mereka sebelum deadline day yang jatuh pada 1 September, akan ada banyak uang yang terbuang, banyak gerakan konyol, dan potensi beberapa yang menjatuhkan juga. Dan semua itu hanya di Manchester United. Awal yang sempat mengerikan untuk pemerintahan Erik ten Hag telah menjadi peringatan yang sangat dibutuhkan klub bahwa tambahan serius diperlukan sebelum terlambat. Klub telah membuat awal yang baik dalam memperhatikan hal itu setelah menyepakati biaya dengan Real Madrid untuk transfer gelandang bertahan Casemiro yang luar biasa, dan dia telah diperkenalkan di Old Trafford.
Di dunia yang ideal, Manchester United dapat mengawasi Frenkie de Jong dan masih bisa memasukkannya ke dalam daftar tim jika perselisihan dengan Barcelona diselesaikan. Mungkin sudah terlambat bagi siapapun untuk masuk yang bisa menyingkirkan David De Gea, meskipun dia jelas tidak cocok dengan gaya permainan ideal Ten Hag. Jadi tempatnya di starting line up tampaknya cukup aman untuk saat ini. Tapi kiper cadangan kompetitif yang bisa mendorong pemain Spanyol tersebut perlu ditatangkan. Seperti halnya bek kanan baru, perasaan Ten Hag pada Aaron Wan-Bissaka jelas dan dia mungkin akan keluar dari pintu sebelum bursa transfer ditutup. Tetapi Diogo Dalot masih belum konsisten membuktikan bahwa dia pengganti yang cakap. Satu-satunya bek kanan yang dikaitkan dengan United dalam beberapa hari terakhir ialah Sergio Dest dari Barcelona. Pemain lain yang akrab dengan sang manajer setelah membantu mengembangkannya di Ajax Amsterdam. Pemain Amerika tersebut cocok dengan gaya Ten Hag untuk bek sayap. Dia sangat agresif dalam menyerang. Pada usia 21 tahun, dia masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan tampaknya dia tidak terlalu mahal, karena Barcelona berusaha menyingkirkan pemain tersebut. Mungkin masih ada pertanyaan tentang kemampuan bertahannya, tapi Dest sepertinya akan menjadi peningkatan di masa depan. Ten Hag mungkin masih ingin menambahkan gelandang teknis lain ke skuadnya setelah kepindahan Adrien Rabiot gagal. Tetapi penanda tanganan Casemiro telah melihat peningkatan yang cukup besar. Melihat pemain Brazil tersebut sebagai jangkar di sektor tengah yang bisa membebaskan Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen, akan menarik untuk melihat mereka bertiga bermain bersama. Bintang Ajax Amsterdam Antony diidentifikasi sejak awal sebagai target serangan yang ideal oleh Ten Hag. Penyerang yang menarik dan menentukan yang mampu bermain di mana saja di seluruh serangan. Tetapi label harga dari Ajax Amsterdam tampaknya telah mengacaukan langkah apapun. Namun dengan kebutuhan mendesak United untuk bala bantuan menyerang menjadi lebih jelas, sepertinya mereka telah menghidupkan kembali minat mereka kepada Antony. Laporan mengklaim bahwa United melihat tawaran 80 juta euro mereka ditolak beberapa hari kemarin. Ketika ditanya tentang masa depannya, Antony tidak benar-benar berkomitmen untuk Ajax Amsterdam. Dia berkata, Tidak, sejujurnya saya tidak bisa. Apa yang bisa saya katakan adalah saya ingin mengambil keputusan yang tepat bersama keluarga, mitra bisnis, dan Ajax yang baik untuk semua orang. Ujar Antony, kami kutip dari The Telegraph, media asal Belanda. Antony mungkin menghabiskan banyak uang. Uang yang mungkin lebih baik dihabiskan di beberapa posisi lain. Atau bertahan jika Frenkie de Jong tersedia. Tetapi jelas bahwa Ten Hag sangat ingin dia bergabung dengannya di Old Trafford. Dia kemungkinan akan mengambil posisi di sayap kanan yang akan membuat Jadon Sancho atau Marcus Rashford mungkin bisa beralih di sisi lainnya, dengan Anthony Martial atau Cristiano Ronaldo yang akan memimpin di sektor depan. Manchester United masih berharap dengan kesepakatan Frenkie de Jong. Manchester United dilaporkan tidak akan putus asa untuk mencapai kesepakatan untuk gelandang Barcelona Frenkie de Jong, meskipun baru-baru ini mereka merekrut Casemiro. Kabarkan 90 pemain, Setan Merah masih berhubungan dengan perwakilan pemain dan diyakini masih berharap bahwa kesepakatan dapat dicapai. Bahkan di tengah saran bahwa langkah itu sekarang mati di dalam air, laporan tersebut mengungkapkan bahwa terlepas dari tambahan 70 juta pounds dari ikon Real Madrid Casemiro, pemain Belanda tersebut tetap menjadi tujuan nomor satu bagi manajer Erik ten Hag di musim panas ini. Dengan United sebelumnya telah menyetujui biaya 85 juta euro atau setara dengan 72 juta pounds dengan raksasa Katalan. Sesuai laporan, langkah tersebut kemudian terhambat oleh masalah upah yang ditangguhkan di Camp Nou.
dengan klub La Liga itu tampaknya menuntut agar pemain berusia 25 tahun tersebut mengurangi gajinya atau dijual. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa tim Liga Primer sangat percaya bahwa Maestro dengan 44 caps akan pindah ke Inggris setelah masalah pendapatan diselesaikan. Meskipun rumor yang sedang berlangsung bahwa playmaker enggan bergabung dengan klub. Terlepas dari desas-desus konkret tentang Frenkie de Jong yang pertama kali muncul pada awal Mei, mantan pemain Ajax tersebut tampaknya tidak lebih dekat untuk pindah saat ini. Dengan saga transfer panjang dan berlarut-larut yang melibatkan United. Jika laporan terbaru ini dapat dipercaya, bagaimanapun semua harapan belum hilang. Dengan direktur teknis John Murtough berpotensi mampu melakukan masterclass transfer terlambat jika dia bisa mendapatkan Frenkie de Jong sebelum pintu di bursa transfer ini terbanting menutup. Meskipun ada frustrasi yang jelas di semua pihak pada sifat kesepakatan yang berlarut-larut, niat buruk apapun tampaknya akan cepat menguap jika peralihan dapat diselesaikan antara sekarang sampai 1 September mendatang. Bakat yang luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh pelatih tim nasional Belanda, Louis van Gaal. Frenkie de Jong ialah seorang master dengan bola di kakinya. Memiliki kemampuan bawaan untuk mendorong maju dari dalam serta memulai serangan dengan umpan ke depan yang tajam. Dengan hal tersebut tidak mengherankan mengapa Ten Hag begitu putus asa untuk mengamankan Rooney. Terlepas dari rasa frustrasi yang meningkat atas kurangnya pergerakan dalam kesepakatan, Ten Hag telah berulang kali menekankan keinginannya untuk mengontrak pemain yang tepat daripada mereka yang hanya tersedia di pasar. Dengan pendekatan yang tidak diragukan lagi patut dipuji, menghindari pengulangan transaksi scattergun di masa lalu. Ini pun telah menjadi situasi yang melelahkan dan berpotensi memalukan bagi klub. Dalam kata-kata cendekiawan Gaby Akabolaher mengenai Frenkie de Jong. Namun, apa kudeta yang akan terjadi jika Murtough bisa melakukan kejutan di akhir bursa transfer dan mendapatkan kesepakatan sebelum deadline day akan menarik untuk kita nantikan.